Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muji Hadi dengan nomor NIM 1190 20 10 45. Saya akan menjelaskan tentang definisi talak. Secara etimologis, talak berarti memutuskan, melepaskan, dan meninggalkan. Sedangkan menurut pengertian syarak, ialah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan antara suami dan istri. Hukum talak. Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan atau mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda, A'bul halali lillahi. Artinya, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Daud dan Ibnu Majah dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut, menurut jumhur ulama, hukum talak itu mubah, tetapi lebih baik dijauhi apabila dilihat latar belakang terjadinya talak. Maka hukum talak bisa berubah kepada wajib. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak memutuskan jalan lain kecuali talak yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi di antara suami dan istri. Yang kedua, haram. Seorang laki-laki diharamkan menjatuhkan talak kepada sang istri bila tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebab yang demikian itu akan berdampak buruk bagi pihak perempuan. Talak juga diharamkan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah digauli. Yang ketiga, mubah. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya, dan bermuamalah, melainkan hak suami dan lain sebagainya, sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali. Yang keempat, sunnah. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan. Dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya. Misalnya, seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali dipertahankan, setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunahkan untuk menceraikannya, sebab hal tersebut akan merugikan kehidupan beragama mereka.
merupakan inti dari bagian sejati. Selanjutnya, macam-macam talak. Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi dalam masa suci itu. B. Talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan menstruasi atau haid, atau dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi saat dijatuhkan talak. Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahwa talak sunni adalah talak yang dianggap halal. Sedangkan talak bid'ah hukumnya haram, namun sah talaknya. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Talak roj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Talak ke-1 atau kedua, talak ke-1 atau kedua kali atas inisiatif suami. Talak ini memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya yang telah ditalak dengan atau cukup mengatakan aku telah merujukmu kembali tanpa melalui akad nikah baru. Jika istri dalam masa iddah dan disunahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil jika masa iddahnya telah berakhir dan sebelum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak bain terhadapnya. Talak bain yaitu talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah baru. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain suhgro, misalnya talak pertama atau kedua yang didahului oleh tebusan atau ihwal dari pihak istri, atau talak terhadap istri yang belum pernah dikumpuli suami yang menjatuhkan talak bain sugro, tidak boleh merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak bain kubro yaitu talak yang ketiga kali. Talak ini menyebabkan suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali istri yang ditalak telah menikah dengan laki-laki lain setelah keduanya berhubungan intim kemudian bercerai dengan talak bain kubro dan telah habis masa iddahnya. Ya. Demikian dari tugas kami, saya cukupkan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai sini aja dulu. Udah dimatiin.